Dashcam yang satu ini menawarkan perekaman video resolusi tinggi sampai QHD. Ya, ini adalah 70mm A510 series yang dalam paketnya terdiri dari kamera depan dan kamera belakang RC11. Menariknya lagi, kamera ini juga pakai sensor mumpuni untuk hasil video yang tajam, Sony Starfish 2 IMX675. Kamera ini juga sudah mendukung video sampai 60 fps, voice alert, built-in GPS, built-in Wi-Fi, dan opsi penggunaan modul konektivitas 4G. Ada juga ADAS atau Advanced Drive Assistance System yang bisa membuat mobil biasa kita jadi seperti punya fitur mobil baru. Oke, kita langsung aja mulai pembahasan dashcam yang canggih ini. 70mm, kami udah berapa kali ya membahas produk dari brand yang satu ini. Ini adalah brand yang udah sejak tahun 2016 dan merupakan salah satu bagian dari Mi Ecosystem. Nah, mereka ini memang spesialis dashcam. Kali ini yang kita bahas adalah salah satu varian terbaru dari dashcam mereka, yaitu 70mm A510. Bicara soal dashcam, apalagi yang punya kemampuan ADAS, ini jadi makin banyak dicari sekarang. Bukan cuma untuk merekam video yang bisa jadi barang bukti saat terjadi kecelakaan atau mungkin juga saat ada upaya pemerasan. Tapi dashcam ini juga dicari karena bisa menghadirkan fitur seperti asisten saat kita mengendarai mobil. Nah, untuk 70mm A510 ini kemampuan seperti apa yang ditawarkan? Tentu kita akan bahas semua, tapi kita mulai dari lihat isi paket penjualannya dulu. Dashcam ini tersedia dalam kit yang berisi kamera serta beberapa perlengkapan untuk penggunaan dashcam. Di sini ada kamera depannya si A510 dan kamera belakang RC11. Car charger atau cigarette lighter adapter dengan 2 port USB. Lalu ada 2 kabel daya untuk kamera, 1 set bracket dashcam, 4 electrostatic sticker, 2 double tape replacement, wiring crowbar untuk mempermudah pemasangan kabel, dan manual book. Oke, untuk spesifikasinya, kamera depan pakai 5 megapiksel. Sensornya Sony Starfish 2 IMX675. Resolusi maksimumnya adalah 2592 x 1944 piksel 4:3, atau kalau 16:9-nya adalah 2560 x 1440 piksel yang biasa disebut sebagai WQHD. Frame rate-nya hingga 60 fps di resolusi Full HD. Bukaannya adalah 1.8. Field of view-nya 140 derajat. Untuk displaynya dia pakai 2 inci dengan tipe IPS. Baterai internalnya adalah 500 mAh. Fitur-fitur dia punya HDR, ada Night Owl Vision, My Color Vivid Plus Solution, dan ada juga ADAS ya. Memanfaatkan AI, ini bisa memberikan peringatan suara terkait kondisi di sekitar mobil kita. Selain itu ada juga built-in Wi-Fi di dashcam ini untuk koneksi dari dashcam ke smartphone kita. GPS juga ada di sini, bisa digunakan untuk pemantauan posisi dan tracking rute kita. Selain itu, kalau dibutuhkan ada opsi penggunaan modul optional hardwire kit UP03 untuk mendapatkan fitur 24-hour parking surveillance. Ada juga hardwire kit UP04 dengan konektivitas 4G. Jadi kita bisa mendapatkan live view 24 jam untuk memeriksa kondisi di sekitar mobil kita. Untuk kamera belakang yang tipe RC11 itu spesifikasinya resolusi maksimumnya adalah 1920 x 1080 piksel 25 fps. Field of view-nya adalah 130 derajat. Untuk desain bentuk kamera depan A510 kurang lebih seperti ini ya. Di sisi yang menghadap ke kaca ada mounting untuk pemasangan ke bracket. Selain itu tentunya ada lensa kamera. Lensa ini bisa kita putar untuk mengarahkannya ke posisi yang pas. Sementara untuk sisi yang menghadap ke kita terlihat ada layar dengan 4 tombol fungsi dan tombol on off di bawahnya. Terlihat di sini ada lampu indikatornya juga. Di sisi kiri ada tombol hard reset yang ditempatkan di pinhole. Sementara itu di sisi kanan kita lihat ada port USB-C untuk jalur data dan daya, ada port AV untuk koneksi ke kamera belakang, ada slot micro SD juga di sini. Kalau untuk kamera RC11, desainnya sederhana ya, seperti ini ya. Kamera ini bisa diarahkan sesuai dengan kebutuhan dengan cara diputar seperti ini. Pemasangan kit A510 di mobil itu terbilang mudah ya. Pertama, tentukan lokasi pemasangan dan bersihkan lokasi tersebut. Lalu tempelkan stiker elektrostatik yang tersedia di paket penjualan ke lokasi tersebut. Jangan lupa pastikan posisi stikernya udah bener ya. Ini berlaku untuk kamera depan maupun kamera belakang. Untuk kamera depan, pasang mounting bracket dashcam ke stiker tersebut. Setelah bracket terpasang, kita hanya perlu menempatkan kamera ke bracket tersebut aja. Arahkan juga kamera ke posisi yang seharusnya atau yang pas lah gitu maksudnya. Kemudian pasang kabel daya ke konektor USB-C di kamera. Kabel ini bisa dirapikan dengan diselipkan ke celah-celah di mobil kita. Ini bisa dilakukan dengan bantuan wiring crowbar yang disertakan dalam paket penjualan. Lalu pasang juga micro SD ke slot yang udah tersedia ya. Setelah itu pasang ujung satunya lagi dari kabel daya ke car charger yang udah dipasang ke cigarette lighter di mobil kita. Sementara untuk
kamera belakang RC11. Cukup tempelkan kamera ke stiker yang udah kita pasang, lalu arahkan kamera dan jangan lupa pasang kabel dari kamera ini ke kamera depan. Kabel tersebut juga bisa dirapikan dengan menyelipkan ke celah-celah di mobil kita dengan tools yang udah tersedia. Nah, dashcam A510 ini langsung udah siap digunakan sekarang. Kalau kita beli paket dengan hardwire kit UP03 atau UP04, kami sarankan untuk memasangnya di service center resmi atau bengkel yang bekerjasama dengan 70 My, biar lebih pasti aja, lebih pas masangnya. Nah, untuk menggunakan dashcam ini kita bisa melakukan setting langsung dari layar perangkat ini ya, atau untuk mempermudah penggunaan kita bisa mendownload aplikasi 70 My yang ada di Apple App Store atau di Google Play Store. Tentunya agar bisa mengakses dashcam lewat aplikasi, smartphone harus terhubung ke dashcamnya. Secara standar koneksi ke dashcam hanya bisa dilakukan dengan Wi-Fi direct alias koneksi peer-to-peer saja. Ini bisa dilakukan dengan mengaktifkan mode hotspot di kameranya. Setelah terhubung, aplikasi ini bisa digunakan untuk beberapa hal termasuk untuk pengaturan video recording compression, sound on and off, video clip duration, HDR on and off, update firmware dan lain sebagainya. Ini kurang lebih mirip ya dengan setting yang bisa langsung diakses di kamera, tapi akan lebih mudah kalau settingnya dilakukan di smartphone. Layarnya kan juga lebih gede. Tentu saja kita juga bisa melihat rekaman video perjalanan lengkap dengan informasi tanggal dan jam. Ini akan memudahkan kalau kita butuh meriksa hasil rekaman melalui smartphone. Sebagai tambahan, ada cloud album yang berguna untuk menyimpan bukti gambar yang dipicu oleh collision detection atau pendeteksi tabrakan gitu ya. Jadi ini seharusnya adalah gambar yang terjadi saat tabrakan. Nah, untuk memperoleh fungsi ini kita harus aktifkan ya di menunya ya. Nah, sekarang mari kita coba pakai kamera ini dan kita lihat hasil rekamannya. Kita mulai dari rekaman di siang hari. Hasil yang didapat untuk rekaman siang cukup baik dan jelas. Di sini wajar ya, resolusinya emang tinggi kan di sini QHD ya. Selain itu kamera juga sudah support HDR. Kita bahkan dapat melihat plat kendaraan di depan dan beberapa tanda jalan dengan jelas kalau videonya di zoom in seperti ini nih ya. Nah, untuk rekaman menghadap matahari kita tes HDR-nya. Hasil rekaman saat kita jalan dan menghadap sinar matahari ternyata cukup jelas juga. Ini menunjukkan bahwa HDR-nya bekerja dengan relatif baik untuk dashcam ini. Hasil videonya tetap terlihat memadai sekali di sini. Nah, sekarang kita pindah kalau malam hari seperti apa. Untuk penggunaan di malam hari, kamera ini harusnya masih bisa menghasilkan video yang terbilang baik. Kan aperture-nya besar ya, f1.8 dengan sensor Sony Starfish 2. Selain itu juga ada Night Owl Vision di sini. Dan ternyata memang saat kami coba hasil rekaman malam hari ini terbilang bagus walaupun dalam keadaan minim cahaya. Hanya saja masih terlihat ada flare saat berhadapan langsung dengan cahaya lampu dari depan ya. Tapi menurut kami secara keseluruhan hasil perekamannya masih bisa diandalkan dan masih terlihat jelas di sini. Oke, sekarang kita beralih ke kamera belakang yang RC11. Untuk kamera belakang ini memang hanya resolusinya Full HD. Wah, bukan hanya sih, sebetulnya Full HD juga udah oke. Dan hasilnya udah terbilang baik untuk siang maupun malam hari. Video yang dihasilkan relatif mulus. Memang sih kadang-kadang bisa terasa sedikit patah-patah, tapi secara umum ini masih nggak mengganggu lah sebetulnya. Keseluruhan rekaman hasil video tergantung juga pada kebersihan kaca mobil kita ya. Kalau banyak jamur atau kotoran ya udah pasti nggak bisa jernih-jernih amat. Oke, sekarang kita bahas GPS-nya. Indikator koordinat lokasi GPS akan tampil di rekaman video tepatnya di pojok bawah kanan. Kita bisa menyalakan atau mematikan tampilan koordinat itu melalui aplikasi di smartphone kalau dibutuhkan. Akurasi yang ditampilkan bisa dikatakan cukup baik sih ini dan cukup akurat untuk pemakaian di luar ruangan. Tentu saja kalau di dalam ruangan alias dalam basement gitu misalnya ya, GPS-nya ya bisa nggak ngedetect. Wajar dong, kan satelitnya ada di atas gitu ya. Ketutupan sama bangunan ya wajar, jadi susah untuk mendeteksi. GPS juga akan sedikit terganggu kalau kita ngelewatin underpass atau area di bawah flyover yang cukup panjang, dan lagi-lagi ini masih tergolong wajar. Nah, selain tampilan koordinat, A510 juga akan memberikan info kecepatan kita. Ada juga fitur untuk melihat rute perjalanan selama satu hari dengan animasi yang cukup menarik nih di sini ya. Ini juga bisa kita share pula nih ya, lumayan nih buat bikin konten mungkin. Oke, sekarang kita beralih ke ADAS-nya atau Advanced Driving Assistance System di kamera yang satu ini. Saat menggunakan pertama kali, kita bisa melakukan setup awal melalui smartphone. Ini hanya membutuhkan beberapa klik aja kok. Pastikan setup awal dilakukan di ruangan terbuka, jadi hasilnya lebih akurat. Memanfaatkan ADAS ini, si A510 akan memberikan peringatan di beberapa kondisi, seperti saat mobil di depan terlalu dekat. Nah, ini saat kami coba masih belum sepenuhnya sempurna sih sebetulnya ya. A510 tampaknya hanya mendeteksi objek yang kalau ukurannya besar. Untuk mobil, dia akan sangat oke, tapi kalau objeknya kecil seperti motor, ini akan sulit terdeteksi. Jadi biasanya nggak ada peringatan kalau ada motor di depan mobil kita. Lalu dia juga bisa berfungsi ketika kita pindah jalur. Nah, untuk yang satu ini deteksinya hanya bisa dirasakan dengan baik kalau marka jalan atau garis-garis di jalan terlihat jelas. Kalau nggak terlihat jelas ya fiturnya nggak bisa berfungsi. Selain itu, sepertinya ada batas minimal kecepatan agar pindah jalur ini aktif
aktif pendeteksiannya. Saat kami coba, sepertinya dia baru berfungsi untuk kecepatan 55 km per jam ke atas. Kemudian peringatan suara juga bisa muncul saat dalam kemacetan atau antrian. Ini berlaku saat mobil di depan yang semula berhenti itu berjalan menjauh ya. Jadi misalnya kita sedang melihat smartphone saat lagi macet, fitur ini akan mengingatkan kita kalau memang udah waktunya untuk maju. Oke, sekarang mari kita cek berapa besar file video yang dihasilkan oleh dashcam ini untuk perekaman selama 1 menit. Ini penting ya, karena ini akan menentukan berapa besar kapasitas micro SD yang kita butuhkan. Nah, bisa dicek nih hasilnya di tabel yang satu ini ya, cek ya. Terlihat untuk setiap resolusi mempunyai ukuran hasil rekaman yang tentunya berbeda-beda. Nah, tadi itu hanya video saja. Kalau mode perekaman suara dinyalakan, file yang dihasilkan akan lebih besar sekitar 5 MB. Bedanya nggak terlalu banyak sih, jadi by default memang mendingan diaktifin aja. Tapi kalau ingin privasi kita terjaga, mungkin bisa aja itu dimatikan, jadi nggak ngerekam suara. Sementara untuk kamera belakang, nah file yang dihasilkan itu ukurannya sekitar 62 MB untuk setiap 1 menit perekaman video. Nah pertanyaannya sekarang jadinya, berapa kapasitas micro SD yang dibutuhkan? Tentunya ini akan juga tergantung dengan seberapa lama kita berkendara dengan mobil setiap harinya. Kalau mau perekaman terus-menerus hidup, memang kita akan butuh micro SD yang besar. Apalagi kalau rekaman yang bisa kita putar itu maunya panjang gitu ya. Tapi kalau cuma ngerekam video-video pendek saat ada trigger tertentu saja, seharusnya 64 GB sudah lebih dari cukup untuk menyimpan rekaman selama beberapa hari bahkan. Oke, kalau misalnya kalian tertarik dengan si 70My A510 ini, saat ini sudah bisa di pre-order di e-commerce ya. Cek link di deskripsi aja. Untuk harga, ini sedang ada potongan hingga 50%, jadi cuma sekitar 2 jutaan kalau beli dekat-dekat dengan saat video ini ditayangkan. Selain itu ada juga bonus hardwire kit seharga 300.000 selama masa pre-order mulai dari saat video ini ditayangkan. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dashcam ini nggak punya storage internal, jadi kita perlu nambahin micro SD untuk penggunaan dashcam ini. Lalu fitur ADAS-nya ini belum sepenuhnya bekerja seperti yang ada built-in di dalam mobil-mobil yang canggih saat ini. Terkadang dia memberikan peringatan berlebihan atau sama sekali nggak ada peringatan bahkan. Tapi kalau kalian pakai mobil lama yang emang nggak punya ADAS, ini mending daripada nggak ada sama sekali sebetulnya. Lumayan lah dapat fitur ekstra yang kekinian. Lalu kemudian di sini ada WiFi direct, tapi memang lebih pas kalau sekedar ingin memeriksa rekaman video aja. Kalau kalian mau ngopi file, apalagi dalam jumlah besar, akan lebih baik dan lebih cepat. Cabut aja micro SD-nya lalu copy ke laptop kita atau ke desktop kita ya, pakai card reader tentunya. Dari sisi menariknya, paket penjualannya udah lengkap dengan kamera depan dan belakang sepasang. Rasanya emang aneh sih kalau cuma kamera depan doang. Kalau ditabrak dari belakang gimana? Ya nggak? Lalu dia mendukung resolusi tinggi hingga QHD dengan sudut pandang yang luas. Jadi detailnya bisa tinggi dan semua bisa dipantau dengan baik. Bahkan kalau di zoom, nomor kendaraan atau detail di papan penunjuk arah juga bisa dilihat dengan mudah nih. Frame rate video, nah ini menarik juga nih. Untuk yang di depan dia bisa sampai 60 fps. Walaupun memang resolusinya di 1080p aja ya. Hasil rekaman juga udah memadai baik siang maupun malam hari. Udah punya GPS juga di sini dan HDR-nya juga oke, terbilang sangat membantu. Lalu fitur ADAS walaupun belum bisa dibilang akurat seperti kita bahas tadi, ini udah bisa membantu paling nggak untuk mobil-mobil yang belum punya fitur ADAS sama sekali jadi punya fitur ADAS. Apalagi dia dilengkapi pakai voice alert juga. Kemudian di sini ada opsi untuk menggunakan hardwire kit untuk mendapatkan fitur seperti parking surveillance atau pemantauan saat diparkir ya. Dan ada opsi modul UP04 4G. Ini nggak kalah menarik ya. Ini membuat kita dapat memantau apa yang ada di sekitar mobil secara real time pada saat mobilnya ditinggalin. Ya, 70My A510 ini hadir sebagai dashcam yang menawarkan resolusi tinggi hingga QHD. Ini bisa membantu mendapatkan hasil rekaman video yang tajam dan lumayan jelas di sini. Selain itu untuk yang mencari fitur ala mobil kekinian yang harganya cukup mahal, nggak perlu ganti mobil dulu. Pasang ini aja, mobil jadi punya kamera depan belakang dan ada ADAS di kameranya ya. Ini tersedia. Emang belum sempurna tapi udah lumayan membantu. Jadi kalau memang tengah mencari atau mempertimbangkan untuk nyari dashcam yang sepasang depan belakang dengan kemampuan mumpuni serta perekaman resolusi tinggi, 70My A510 ini bisa jadi pilihan yang cukup baik. Apalagi dengan modul tambahan tersedia, ini bahkan bisa jadi penjaga keamanan mobil kita selama 24 jam sehari. Terus tambahin lagi modul 4G-nya. Nah, bisa dipantau terus tuh mobilnya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.